pelajar ini gak menyangka melihat teman sekelasnya berubah menjadi otak. Satoki Susuno adalah seorang pelajar SMA kelas 2 yang tak menduga kalau ia akan mengalami pengalaman yang tidak pernah dibayangkan. Suatu hari, seperti biasa ia berangkat sekolah pagi-pagi. Di stasiun kereta, ia bertemu dengan teman-temannya yang bernama Aida dan Take. Aida, seorang gadis manis yang disukai Satoki, menyapanya dengan sebuah gestur aneh yang merupakan ciri khas mereka jika saling bertemu. Saat mereka hendak masuk kereta untuk pergi sekolah, Satoki tiba-tiba dicegat oleh seorang polisi dengan alasan ada sesuatu yang ingin ditanyakan padanya. Ia pun terpaksa mengikuti polisi itu sementara teman-temannya berangkat lebih dulu. Di samping mobil patroli, polisi itu meminta Satoki untuk menunggu sebab atasannya akan datang untuk menjelaskan kenapa ia dipanggil ke situ. Namun setelah menunggu cukup lama, polisi itu dihubungi oleh atasannya yang meminta maaf kalau mereka ternyata salah orang. Dengan wajah terheran-heran, Satoki buru-buru ke sekolah sebab ia sudah terlambat. Setibanya di sekolah, ia takut akan dimarahi guru karena mata pelajaran kedua sudah dimulai. Ketika ia masuk ke dalam kelas, ia terkejut melihat teman sekelasnya sudah berubah menjadi otak. Selain itu, ada guru baru yang belum pernah dilihatnya berdiri di depannya. Merasa dirinya berada di kelas lain, Susuno berbalik untuk keluar, tapi tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Ia pun melihat sekeliling dan menyadari di tiap-tiap tabung berisi otak itu ada plat nama di mana salah satu platnya bernama Aida. Guru itu lantas menjelaskan padanya bahwa teman-temannya sudah diubah menjadi otak menggunakan teknologi mereka. Dan mereka ini adalah alien yang datang ke bumi. Akan tetapi, meski semua murid di kelas itu diubah menjadi otak, mereka rupanya masih hidup. Dengan teknologi yang canggih, otak mereka dimasukkan ke dalam tabung spesial yang saling terhubung dan kabar baiknya, mereka masih dapat dikembalikan seperti semula. Mendengar hal itu, Satoki hanya tertawa karena mengira gurunya membuat sebuah lelucon. Tapi perlahan-lahan dari tangan kanan guru tersebut muncul semacam tentakel yang makin lama makin panjang lalu mencabut kepalanya. Guru itu pun meminta Satoki untuk segera duduk sebab pelajaran akan segera dimulai. Tanpa memberitahukan identitas aslinya, guru itu memperkenalkan dirinya sebagai Guru A. Dan sekolah Satoki sudah dikuasai mereka untuk melakukan sebuah eksperimen. Alasan mengapa mereka datang ke bumi karena di masa yang akan datang, bumi akan hancur oleh sesuatu yang sebelumnya sudah menghancurkan planet mereka. Itu sebabnya mereka datang untuk menyelamatkan bumi dari kebinasaan. Dan orang yang dapat membantu mereka adalah Satoki. Mengapa memilih Satoki? Guru cantik itu berkata kalau ia percaya padanya. Ia lantas membuat sebuah gestur seperti yang dilakukan Satoki dan Aida, yang secara tiba-tiba membuat tubuh Satoki tidak dapat bergerak. Ia lalu menyerahkan pelajaran pertama pada guru ayam lalu pergi dari situ. Si ayam yang merupakan sebuah boneka rubber chicken dengan lantang berkata pelajaran pertama adalah matematika. Ia berkata pada Satoki, jika berhasil melewati ujian kelulusan, teman-temannya akan dikembalikan seperti semula. Namun sebelum ujian dimulai, ia harus melewati serangkaian mata pelajaran dimulai dari matematika. Ia akan memberikan sebuah pertanyaan dan jika berhasil menjawabnya, ia akan diberi imbalan. Yang perlu diingat bahwa setiap 10 detik sekali, ayam itu akan menembakkan sebuah kapur berkecepatan tinggi di dahi Satoki sebagai hukuman sampai ia berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Si guru ayam pun lantas menuliskan sebuah pertanyaan mengejutkan di papan tulis. 1 tambah 1. Hah? Satoki hampir tak percaya dengan pertanyaan si guru Kokoroyuk tersebut. Alien dengan teknologi lebih maju dari manusia menanyakan pertanyaan konyol macam itu. Tidak tahu apa yang ada di benak si alien, Satoki pun mengikuti kemauan si guru ayam. Namun ia baru sadar kalau dirinya tidak dapat bergerak. Aha, itulah ujian sesungguhnya. Ia harus maju ke depan dan menuliskan jawabannya. Merasa tidak adil, Satoki meminta agar dirinya dibebaskan supaya dapat menjawab pertanyaannya. Namun ayam itu menolak.
Ayam itu berkata setiap pertanyaan yang berhasil dijawab akan mendapat imbalan. Dan imbalan dari menjawab pertanyaan ini adalah kebebasan. Merasa dipermainkan oleh si ayam, Satoki makin naik darah, namun si ayam terus-terusan menembakkan kapurnya sampai dahinya mulai robek. Di ruangan kepala sekolah, Guru A sedang mengawasi situasi Satoki, sedang di sampingnya ada guru lain dalam wujud boneka paus. Guru itu menanyakan pada Guru A jika ia benar-benar yakin kalau Satoki akan lulus ujian mereka. Sebab jika Satoki tewas, Guru A harus mundur dari keinginannya menyelamatkan bumi. Namun si guru cantik itu berkata kalau ia percaya padanya. Kembali ke kelas 2A, wajah Satoki sudah berdarah-darah sebab sampai saat ini ia belum bisa menjawab pertanyaan dari si guru ayam. Merasa putus asa dari hukuman yang diberikan, Satoki pasrah jika dirinya harus mati. Akan tetapi dari hati kecilnya muncul sebuah keinginan untuk bertahan hidup. Ia pun mulai berdoa dengan harapan ada sesuatu yang dapat menolongnya. Tanpa disadari Satoki, sebuah kabel misterius muncul dan menusuk lehernya dari belakang. Kabel itu memancarkan energi yang saling terhubung antara otak temannya satu sama yang lain. Ketika si guru ayam melepaskan tembakan kapurnya, tiba-tiba Satoki berhasil menghentikan kapur itu dengan kekuatan pikirannya. Ia pun sadar kalau dirinya sekarang mampu melakukan kekuatan psikis. Beberapa hari sebelum guru alien mendatangi sekolah Satoki, ia bersama rekannya B mengunjungi Perdana Menteri Jepang untuk berdiskusi masalah kehancuran dunia. Mengetahui bahwa dunia akan hancur, Perdana Menteri Jiro Washibuchi penasaran alasan alien-alien itu mau menolong mereka. Alasannya cukup sederhana. Jika berhasil menyelamatkan bumi, ia ingin kaumnya dapat hidup bersama dengan kaum manusia sebab planet mereka sudah musnah. Merasa tidak punya pilihan lain, Perdana Menteri itu sepakat untuk bekerja sama. Untuk melawan musuh yang akan datang, mereka membutuhkan sebuah senjata. Rupanya, menurut alien itu, manusia memiliki senjata istimewa yang terdapat di dalam dirinya. Senjata itu disebut kekuatan untuk percaya pada mimpi dan ilusi. Di alam semesta ini, terdapat berbagai spesies makhluk hidup yang tersebar di berbagai galaksi. Namun, dalam hal kepercayaan pada suatu entitas seperti Tuhan atau Dewa merupakan perkara yang sulit diterima, terutama bagi spesies yang teknologinya sudah berkembang pesat. Tapi tidak dengan manusia. Meski teknologinya semakin berkembang, manusia tetap percaya pada Tuhan, sehingga para alien menyebut hal itu sebagai penyakit fantasi. Mungkin terdengar konyol, namun banyak manusia percaya kalau dunia dapat diubah dengan kekuatan doa. Alien itu pun meyakini di dalam otak manusia terdapat kekuatan misterius yang jika diyakini dengan sungguh-sungguh dapat mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu, ia ingin melakukan sebuah eksperimen menggunakan otak manusia. Awalnya mereka melakukan eksperimen pada narapidana, namun hasilnya gagal. Sebanyak 40 orang dewasa tewas akibat tekanan di otaknya. Melihat hal tersebut, ia mengambil kesimpulan bahwa orang dewasa memiliki otak yang rumit. Itu sebabnya ia memutuskan untuk menggunakan anak remaja yang otaknya masih dalam perkembangan. Sebelum eksperimennya dimulai, alien B penasaran mengapa alien A memilih Satoki sebagai orang pilihannya. Jawabannya cukup simpel. Lagi-lagi ia menjawab karena ia percaya padanya. Merasa jawaban alien A kurang memuaskan, alien B pun memohon pada sang putri untuk kabur ke planet lain yang lebih baik. Rupanya alien A adalah seorang putri kerajaan, sedangkan alien B adalah pengawalnya. Namun putri itu menolak ajakan alien B sambil berkata kalau ia percaya Satoki bersama orang-orang yang terpilih akan mampu melawan musuh yang akan datang. Kembali ke kelas 2A, meski Satoki berhasil menghentikan serangan si guru ayam, ia belum berhasil mengendalikan kapur untuk menuliskan jawabannya di papan tulis.
Guru ayam yang rupanya adalah alien B cukup terkejut melihat ada manusia yang mampu melakukan kemampuan telekinesis. Akan tetapi, merasa kemampuan Satoki belum cukup untuk melawan musuh yang akan datang, alien B berniat menghabisinya agar dapat membawa sang putri kabur ke planet lain. Namun, melihat kegigihannya yang kuat, ia sendiri mulai ragu untuk membunuhnya. Dengan wajah berlumuran darah, Satoki mengerahkan segenap kekuatan dan berhasil menuliskan jawabannya di papan tulis. Sebagai imbalan, alien B membebaskan Satoki dari sihir mereka. Melihat tubuhnya bebas, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mencekik si guru ayam. Namun karena boneka itu hanya alat komunikasi, ia pun mengurungkan niatnya. Guru itu pun ingin tahu apakah Satoki membenci mereka. Tentu saja ia membencinya, terutama si guru A. Tapi demi mengembalikan teman-temannya, ia terpaksa ikut dengan ujian yang akan diberikan padanya. Ia lalu keluar dari kelas untuk mencari minuman, namun pingsan di tengah koridor. Tanpa disangka-sangka, guru A muncul dan dengan tentakel-tentakelnya menyembuhkan luka Satoki. Setelah beberapa saat, Satoki bangun ketika ia mendengar sebuah suara di telinga. Ia memeriksa semua kelas, tapi semuanya tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar, serta kacanya tidak bisa dipecahkan. Merasa lapar, ia pergi ke kantin dan menemukan berbagai persediaan makanan tersedia di situ. Sehabis makan, tiba-tiba ia mendengar suara yang sama yang didengarnya di koridor. Rupanya suara itu berasal dari Hiromori dari kelas 3D. Ia pun menjelaskan kalau teman-temannya diubah menjadi otak dan saat ini ia tak dapat bergerak sebab mulutnya disumpal oleh sebuah tentakel. Mendengar hal itu, Satoki segera mendatangi kelas 3D dan berusaha membuka pintunya. Tapi pintu itu terkunci dari dalam sehingga ia menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan slot pintu agar bergeser. Dengan susah payah, hidung yang memisan, ia berhasil membukanya dengan kekuatan telekinesis. Dengan pintu yang dibuka, ujian yang dihadapi Hiromori berakhir dan gadis itu pun dibebaskan oleh si guru alien. Melihat Satoki, Hiromori bertanya padanya bagaimana cara ia membuka pintu yang dikunci dari dalam. Sambil mengulurkan tangannya, Satoki berkata kalau ia menggunakan kekuatan sama seperti yang dilakukan Hiromori untuk berbicara melalui telepati. Di suatu tempat, Perdana Menteri Jiro diculik oleh seorang alien bernama Hoshihiko Hoshikawa. Ia mengaku sebagai perwakilan dari sebuah komite antar galaksi yang datang untuk berdiskusi mengenai kehancuran bumi. Alien itu menjelaskan maksud kedatangannya. Di alam semesta ini, terdapat 8 entitas dengan peradaban tinggi sedang memperebutkan bumi untuk menjadi miliknya. Kedelapan entitas itu adalah planet M, planet Luik, bangsa mesin Veu, bioplanet Nodes, penjelajah dari Lasdur, petinggi asosiasi Gourmet Walko, entitas dari Taijo the Tree, dan sang raja baik hati Ben Eovai. Alasan mereka ingin mendapatkan bumi tidak lain hanya ingin bersenang-senang saja. Itu sebabnya alih-alih berperang, mereka menciptakan sebuah turnamen untuk mendapatkan bumi. Selain itu, sebagai toleransi pada kaum yang dianggap sebagai peradaban tertinggal, 8 entitas itu memberi manusia kesempatan untuk membela diri dengan menyiapkan 8 orang sebagai perwakilannya. Masing-masing perwakilan itu akan melawan perwakilan dari 8 entitas yang akan dikirimkan ke bumi. Siapa yang memenangkan turnamennya, bumi akan menjadi milik si pemenang. Dengan begitu, manusia memiliki kesempatan untuk mempertahankan planetnya. Dari belahan galaksi lain, seorang gadis muda tampak sedang menuju bumi dengan sebuah meteor. Alien itu rupanya adalah seorang siswa pindahan yang motifnya tidak diketahui. Mampukah Satoki dan ketujuh orang lainnya mempertahankan bumi dari invasi alien? Dan siapa gadis misterius yang disebut sebagai siswa pindahan itu? Kalian bisa baca manganya dengan judul Class of Brain.